Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai program linear, yaitu untuk menyelidiki nilai fungsi objektif pada titik ekstrim. Yang dimaksud dengan fungsi objektif di sini nanti kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Nah, contohnya saja pada soal ini, tentukan nilai maksimum fungsi fxy sama dengan 3x tambah 4y pada daerah yang memenuhi 2x tambah y lebih kecil sama dengan 50, 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 120, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y juga lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi adik-adik nanti kita cari dulu daerah penyelesaiannya ya, seperti yang kita bahas di part yang pertama. Lalu kita akan buat titik-titik yang menjadi titik-titik pada daerah penyelesaian. Oke, dan sini ada dua fungsi ya. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 50 dan 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 120. Oke, untuk yang fungsi yang pertama kita tuliskan di sini 2x tambah y lebih kecil sama dengan 50. Oke, seperti biasa kita buat tabel xy ya. Yang pertama jika x-nya 0, nanti adik-adik memasukkan ke sini x-nya 0, berarti nanti y-nya sama dengan 50 ya. Oke, setelah itu kita masukkan y-nya 0. Jika y-nya di sini 0, maka 2x sama dengan 50 dan x sama dengan 25. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Saya tidak usah memaparkan lebih jelas lagi ya. Saya harap adik-adik paham. Berikutnya untuk fungsi yang kedua, di sini kan ada dua fungsi ya. Ini fungsi yang keduanya. 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 120. Dengan cara yang sama dengan yang di atas, kita buat tabel xy. Yang pertama nilai x-nya 0, 3y sama dengan 120 ya. Kedua ruas dibagi 3, berarti y-nya 40. Oke, berikutnya kita buat y-nya jadi 0, nilai x-nya, maka jika y-nya 0, ini nilainya jadi 0 ya, 4x sama dengan 120 dan x-nya adalah 30. Oke, itu dia. Mari kita buat titik-titiknya ya. Untuk yang pertama, oke, kita buat skalanya dulu. Kita mulai dari 5. Saya akan ganti warna dulu ya. Oke, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Untuk persamaan garis yang pertama, nilai x-nya 0, y-nya 50, kita buat dulu sini titiknya. Lalu x-nya 25, y-nya 0, berarti di sini ya. Oke, untuk yang pertama, mari kita buat garisnya. Oke, ini udah saya hubungkan dan sudah saya buat garis untuk yang persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang kedua, x-nya 0, y-nya 40, berarti di sini. Lalu x-nya 30, y-nya 0, berarti di sini. Oke, sama seperti yang tadi kita hubungkan. Oke, untuk yang persamaan garis yang pertama yang warna hijau ini ya. Nah, tandanya adalah lebih kecil sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang sebelah kiri ya. Nah, tetapi seperti biasa kita akan arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Oke, ini sebelah sini itu daerah yang bukan penyelesaian yang biasa saya arsir ya. Oke, berikutnya untuk garis yang kedua juga seperti itu. Kita lihat tandanya di sini adalah lebih kecil sama dengan 120. Berarti daerah penyelesaian itu yang sebelah kiri. Mari kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya di sebelah kanan, akan kita arsir. Oke. Nah, maka yang manakah yang menjadi daerah penyelesaiannya? Tentu yang sebelah sini ya, adik-adik. Yang ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan titik-titik ekstrim itu di sini ya. Saya akan buat beda warna agar adik-adik lebih paham. Ini menjadi titik-titik ekstrimnya ya. Di titik 00, lalu di titik ini dan di titik ini dan titik ini ada 4 titik.
Maka saya buat titiknya di sini. Oke, di sini, dan di sini. Oke, saya akan buat ini menjadi titik A, lalu titik yang di sini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Oke, nah adik-adik, titik A itu adalah titik 0, 0 ya, X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Nah, untuk titik B itu adalah 25 ya adik-adik, X-nya 25 dan Y-nya 0. Untuk titik C, nah kalau adik-adik perhatikan, kita tidak tahu ini nilai titiknya tepatnya berapa gitu ya. Maka ini sebenarnya bisa dicari karena ini merupakan perpotongan dari dua persamaan garis. Oke, yaitu persamaan garis. Saya akan buat sebelah sini saja. 2x tambah y sama dengan 50 ya. Dan 4x tambah 3y sama dengan 120. Nah, untuk mencari perpotongan kita buat seperti ini ya. Bisa dengan cara eliminasi atau substitusi juga boleh untuk mencari nilai x dan y-nya. Oke, saya akan gunakan cara eliminasi. Ini eliminasi x, yang atas kali 2, bawah kali 1, maka menjadi 4x tambah 2y sama dengan 100. Untuk yang di bawah tetap 4x tambah 3y sama dengan 120. Oke, kita kurang, maka di sini x-nya habis. 2y dikurang 3y jadi min y sama dengan min 20 atau y sama dengan 20. Nah, jika disubstitusikan ya ke persamaan yang pertama, 2x tambah y-nya langsung kita ganti jadi 20 sama dengan 50. Maka 2x sama dengan, ini kita pindah dengan 30 dan x sama dengan 15. Maka titik perpotongan ini ya, titik C yang di sini itu nilainya adalah 15, 20. Nah, itu dia adik-adik. Untuk titik yang D, kita lihat untuk titik D itu nilai x-nya 0, y-nya 40, berarti 0, 40. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari titik-titik ekstrimnya. Oke, berikutnya kita hapus dulu. Fungsinya kan yang di atas ini ya, itu f(x)y sama dengan 3x tambah 4y. Nah, kita akan substitusikan nilai dari x dan y masing-masing dari titik ekstrim ini ke 4 titik ekstrim ini. Nah, kita nanti cari manakah nilai yang paling besar, itu yang akan menjadi nilai maksimumnya. Oke, untuk yang titik A, kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0, maka nilainya adalah 0 ya. Untuk titik B, kita masukkan x-nya 25, y-nya 0, berarti 3 kali 25 itu 75. Oke, ini kan 0 ya, berarti tambah 0. Oke, untuk yang titik C, x-nya kita masukkan 15, 3 kali 15 adalah 45, ditambah y-nya kita masukkan nilainya 20, berarti 4 kali 20 adalah 80, 45 tambah 80 hasilnya adalah 125. Dan untuk yang terakhir titik ekstrim yang D, kita masukkan x-nya 0, y-nya 40 ya. Ya, x-nya 0, y-nya 40, dan ini hasilnya adalah 160. Oke, nah maka adik-adik kita lihat ya di sini manakah yang menjadi nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu nih, ini ya, nilai paling besar 160. Nah, maka nilai x-nya harus sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 40, maka dia mendapatkan nilai maksimum. Jika ditanyakan nilai minimum, sudah pasti nilai yang paling kecil, atau di sini adalah nilai 0. Nah, itu dia untuk mencari nilai fungsi objektif ya. Saya ulang dari awal bahwa nilai fungsi objektif itu nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Berikutnya kita tentukan nilai minimum dari fungsi f(x)y sama dengan x dikurang 2y. Jadi ini fungsinya ya, yang kita cari nilai minimumnya. Untuk ada 5 persamaan ya, yaitu yang pertama x tambah y lebih besar sama dengan 5. Kita tuliskan di sini aja langsung. Untuk persamaan yang pertama, lalu ada x tambah 3y lebih besar sama dengan 9, dan yang terakhir x tambah y lebih kecil sama dengan 10. Oke, seperti biasa kita masukkan nilai x nya 0 dulu, maka nanti y nya 5,
Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 5. Begitu juga yang kedua ini. Kita masukkan nilai X-nya 0, maka 3Y sama dengan 9 atau Y sama dengan 3 ya. Berikutnya jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 9. Pertidaksamaan yang F ketiga, kita sama dengan kerjakannya. X-nya 0, maka Y-nya 10. Jika Y-nya 0, maka X-nya 10 ya, sesuai dengan persamaan garisnya. Oke, ini sudah ada 3 pertidaksamaan garis. Mari kita buat dalam grafik ya, untuk mencari titik-titik ekstrimnya. Yang pertama, nilai X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini. Lalu X-nya 5, Y-nya 0. Untuk garis yang pertama. Garis yang kedua, nilai X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Lalu X-nya 9, Y-nya 0. Berarti di sini. Untuk yang ketiga, nilai X-nya 0, Y-nya 10. Berarti di sini. Lalu X-nya 10, Y-nya 0, berarti di sini. Oke, mari kita hubungkan. Nah, kita buat garis ya adik-adik. Oke, saya sudah buat garisnya. Oke, yang persamaan garis yang pertama, ini dia warna kuning, ya. X tambah Y lebih besar sama dengan 5, tandanya lebih besar sama dengan, berarti kita yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang sebelah kanan ya. Tapi seperti biasa kita akan arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, itu sebelah kiri. Oke, nah kita arsir. Berikutnya yang kedua, warna biru ya. Persamaan garis yang kedua, tandanya lebih besar sama dengan 9. Berarti daerah penyelesaian sebelah kanan garis. Nah, berarti kita akan arsir yang bukan daerah penyelesaiannya atau sebelah kiri ya. Oke, itu dia. Berikutnya untuk garis yang terakhir, yang ketiga, tandanya lebih kecil sama dengan 10. Berarti yang jadi daerah penyelesaian adalah sebelah kiri garis. Berarti kita akan arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu ini. Oke, nah adik-adik, untuk persamaan garis ini ya, atau 3 pertidaksamaan ini, kita lihat mana daerah yang paling bersih, itu yang di sini ya. Oke, mari kita buat titik-titiknya. Ini kita buat titik-titik di sini ya, jadi titik ekstrim. Oke, berarti ada 5 titik ya. Saya akan buat ini jadi titik A, B, C, D, E. Untuk titik A, oke, nilai X-nya adalah 0, Y-nya 5 ya. Untuk titik B ini merupakan perpotongan dari garis yang pertama. Ya, ini persamaan garis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi ini adalah perpotongan dari garis 1 dan garis 2. Berarti untuk pertidaksamaannya X tambah Y sama dengan 5, X tambah 3Y sama dengan 9. Langsung kita eliminasi X nya, langsung kurang aja, jadi min 2Y sama dengan min 4, atau Y sama dengan 2. Jika dia disubstitusikan Y sama dengan 2, nanti adik-adik dapat X sama dengan 3 ya. Berarti nilainya adalah 3,2. Oke, itu untuk titik yang B. Kita hapus dulu ini. Lalu untuk titik yang C, adik-adik lihat pada grafik. Oke, titik C di sini nilai X-nya 9, Y-nya 0. Lalu untuk titik D ini X-nya 10, Y-nya 0. Dan terakhir titik E, di sini nilai X-nya 0, Y-nya 10, berarti 0,10. Oke, itu dia nilai-nilai X dan Y-nya. Nah, adik-adik lihat fungsinya, kembali ke fungsi ya, fungsi fx y, yaitu X dikurang 2Y. Maka mari kita substitusikan X-nya ini 0,
maka 0 dikurang 2 kali Y, Y nya nilainya 5, berarti 2 kali 5 10, nilainya min 10. Untuk titik B, kita substitusikan X nya 3 dikurang 2 kali 2, langsung aja ya, dikurang 4, berarti hasilnya adalah min 1. Selanjut kita substitusikan X nya nilainya 9, berarti 9 dikurang 0 ya, teman 9, karena Y nya nilainya 0 nih, 2 kali 0 kan nanti tetap nilainya 0. Selanjutnya untuk titik D sama ya, ini 10 dikurang 0, maaf, 10. Lalu untuk di sini X nya 0 ya, Y nya 10, berarti dikurang 2 kali 10 adalah 20, 0 dikurang 20 adalah negatif 20. Nah, kita cari nilai yang paling minimum atau nilai yang paling kecil, tentunya adalah titik E, nilainya negatif 20. Nah, itu dia ya, jadi nilai yang memenuhinya adalah X nya 0 dan Y nya adalah 10. Oke, itu dia adik-adik ya, semoga mengerti. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, contoh soal yang berikutnya dalam bentuk soal cerita ya adik-adik. Mari kita lihat dulu soalnya. Dalam 1 minggu, tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 18 unit lemak. 1 kg makanan A mengandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat, dan 2 unit lemak. Sedangkan 1 kg makanan B mengandung 2 unit protein, 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak. Jika harga 1 kg makanan A ada 17.000 dan makanan B 8.000, maka agar kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak terpenuhi dengan biaya yang paling murah, maka banyaknya makanan A dan B yang harus dibeli setiap minggu berturut-turut adalah. Nah, adik-adik, biasanya soal cerita yang seperti ini itu kendalanya terletak di kita menentukan yang jadi X dan Y itu yang mana. Biasanya seperti itu ya. Nah, tipsnya adalah kalian lihat aja apa yang ditanyakan. Nah, sesuatu yang ditanyakan itulah yang menjadi variabel X dan Y-nya. Dimana di sini yang ditanyakan adalah biaya yang paling murah untuk makanan A dan B yang harus dibeli. Berarti makanan A dan B ini yang kita jadikan variabel menjadi variabel X dan Y. Oke, jadi makanan A kita buat dalam bentuk X, sedangkan makanan B dalam bentuk Y. Nah, sesuai dengan part yang pertama yang sudah kita pelajari adik-adik ya, kita harus buat model matematikanya dulu. Oke, jadi ada makanan A. Oke, saya bukan singkat dengan A. Ya, di sini menjadi variabel X, dan ada makanan B yang menjadi variabel Y. Oke, lalu ada protein. Selanjutnya ada karbohidrat. Dan ada lemak. Nah, untuk makanan A katanya mengandung 4 unit protein. Kita buat sini 4. Lalu 12 unit karbohidrat dan 2 unit lemak. Sedangkan untuk makanan B mengandung 2 unit protein, 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak. Oke, nah sedangkan katanya dalam 1 minggu, tiap orang ini membutuhkan paling sedikit 16 unit protein. Jadi total dari protein di sini 16. Lalu total dari karbonya katanya adalah 24 unit. Dan untuk lemaknya 18 unit lemak. Nah, jadi membuat model matematika gimana nih? Nah, untuk protein berarti kan 4x ya, karena kan di sini ini variabelnya semuanya x ya. Jika dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, 4x ditambah 2y. Di sini kan ada kata-kata paling sedikit ya. Paling sedikit untuk protein itu 16 unit. Berarti di sini tandanya lebih besar sama dengan 16. Jadi paling sedikit 16, lebih dari 16 boleh gitu ya. Berikutnya untuk karbohidrat, untuk makanan A itu 12x, untuk makanan Y berarti tambah 2y. Sama ya, lebih sedikit berarti lebih besar sama dengan 24 ya. Untuk karbohidrat itu paling sedikit 24 unit. Berikutnya untuk lemak berarti 2x ditambah 6y. Oke, lebih besar sama dengan untuk lemak juga 18.
Oke, nah ini dia model matematikanya. Nah, di sini katanya kan biaya yang paling murah. Oh, berarti nanti nilai minimum ya, nilai minimum. Yang paling rendah itu berarti nilai minimum dari apa? Dari fungsi yang ditanyakan. Nah, di sini katanya jadi fungsi fx(y) untuk makanan A itu 17.000x ditambah untuk makanan B berarti 8.000y. Nah, kita nanti cari nilai minimum dari fungsi ini supaya kita tahu berapa banyaknya makanan A dan B yang harus dibeli setiap minggu, nilai X dan Y-nya. Nah, itu dia adik-adik ya. Oke, mari kita buat dalam bentuk diagram kartesiusnya. Seperti biasa kita harus buat dulu titik-titiknya ya, untuk mencari garisnya, untuk menggambar garisnya ya. Untuk yang pertidasamaan yang pertama, seperti biasa kita buat X-nya pertama 0, maka 2Y sama dengan 16 dan Y-nya adalah 8 ya adik-adik. Berikutnya Y-nya kita buat menjadi 0, kita masukkan ke fungsinya, maka 4X sama dengan 16 atau X sama dengan 4. Oke, dengan cara yang sama, ini juga seperti itu, kita masukkan X-nya 0, maka nanti nilainya di sini adalah 12. Kita masukkan Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 2. Oke, yang berikutnya juga, kita masukkan X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 3. Kita masukkan Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 9. Oke, nah itu dia adik-adik ya. Nah, berikutnya kita akan buat garis ya. Kita akan gambar di diagram kartesius ini. Oke, di sini dia sudah saya buat skalanya. Skalanya saya buat tiap garis itu 2 ya. Oke, yang pertama nilai X-nya 0, untuk pertidasamaan yang pertama X-nya 0, Y-nya 8, berarti di sini. Berikutnya untuk nilai X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. Nanti kita akan sekaligus membuat garisnya ya. Untuk pertidasamaan yang kedua, nilai X-nya 0, Y-nya 12, berarti di sini. Saya buat gambar warna biru. Berikutnya X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini ya. Oke. Yang terakhir, nilai X-nya 0, Y-nya 3. 3 itu kira-kira pertengahan di sini adik-adik, pertengahannya. Berikutnya X-nya 9, Y-nya 0. Oke, ini dia pertengahannya juga. Oke, mari kita hubungkan dengan kita buat garis. Untuk pertidasamaan yang pertama garis warna kuning, karena di sini tanda pertidasamaannya adalah lebih besar sama dengan ya adik-adik. Berarti jika lebih besar sama dengan yang di daerah penyelesaian itu yang sebelah kanan garis. Tapi seperti biasa kita akan arsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Di sini kita arsir. Oke, garis yang kedua yang berwarna biru. Nah, di sini juga tanda pertidasamaan itu adalah lebih besar sama dengan ya. Berarti yang akan kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti sebelah kiri kita arsir. Untuk pertidasamaan yang ketiga, sama ya, tanda pertidasamaan di sini adalah lebih besar sama dengan, berarti kita akan arsir daerah yang sebelah kiri garis. Oke, ini dia. Maka kita lihat titik-titik ekstremnya yang mana saja. Oke, ini dia jadi titik-titik daerah ekstremnya. 1, 2, 3, 4 ya, karena ini adalah daerah penyelesaian ya, yang tidak diarsir. Oke, ini kita akan buat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, nah fungsi tadi ya, fungsinya fungsi fx(y) itu kan tadi adalah 17.000x ditambah 8.000y. Untuk titik A itu nilai X-nya 0, Y-nya 12 ya, berarti 0, 12. Untuk titik B,
Nah, titik B ini kita belum ketahui ini tepatnya berapa. Oke, untuk titik C juga seperti ini kita belum tahu. Yang terakhir untuk titik D, ini titiknya adalah 0,9 ya. 9,0, X-nya 9, Y-nya 0. Oke, untuk titik B dan titik C, gimana Kak cara nyarinya? Nah, adik-adik ini kan perpotongan garis ya. Berarti bisa kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang titik B ini adalah garis yang warna biru tadi, garis yang kedua ya, pertidaksamaan yang kedua. Yang warna kuning adalah pertidaksamaan yang pertama. Jadi ini kita bisa ambil 4X tambah 2Y sama dengan 16 dan 12X tambah 2Y sama dengan 24. Itu dia. Kita eliminasi Y-nya bisa ya, langsung dikurang. Berarti min 8X sama dengan, ini negatif 8 atau X sama dengan 1. Oke. Untuk Y-nya kita tinggal substitusikan ya. Ke yang pertama boleh, 4 kali X yaitu 1 berarti 4 ditambah 2Y sama dengan 16. Berarti 2Y sama dengan, ini kita pindah luaskan, ini 12, maka Y-nya adalah 6. Jadi untuk titik B itu X-nya 1, Y-nya 6. Oke, berikutnya untuk yang titik C ini adalah perpotongan garis yang pertama dan garis yang ketiga. Nanti kita ambil ya, pertidaksamaan pertama dan ketiga. 4X tambah 2Y sama dengan 16 dan 2X tambah 6Y sama dengan 18. Nah, ini kita bisa eliminasi X ya, berarti ini kali 1 bawah kali 2. Maka menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 16. Dan ini kita kali 2 semua, jadi 4X tambah 12Y sama dengan 36. Kita kurangi, untuk eliminasi X nih habis ya. 2Y dikurang 12Y adalah min 10Y. 16 dikurang 36 adalah min 20, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y2, tinggal kita substitusi, boleh ke pertidaksamaan yang pertama. Menjadi 4X ditambah 2 kali Y, Y-nya 2 ya, berarti 2 kali 2, 4 sama dengan 16. Atau 4X sama dengan, ini kita pindah ruaskan 12, dan X-nya sama dengan 3. Maka titik C itu titiknya adalah 3,2. Oke, itu dia ya. Maka tinggal kita masukkan ke fungsi yang ditanyakan ini ya adik-adik, untuk mencari nilai minimumnya. Nah, jika kita masukkan nilai untuk titik A, nilai X-nya 0, Y-nya 12, ini kita masukkan X-nya 0, 17.000 kali 0 tetap 0, ditambah 8.000 dikali 12 adalah 96.000. Berarti ini hasilnya adalah 96.000. Oke, berikutnya kita masukkan ya, X-nya 1, berarti 17.000 kali 1 adalah 17.000, ditambah 8.000 dikali Y-nya 6, 8.000 kali 6 itu adalah 48.000. Hasilnya adalah 65.000. Berikutnya untuk nilai X-nya 3 ya, 17.000 kali 3 berarti 51.000, ditambah 8.000 kali Y-nya 2, 16.000. Berarti ini hasilnya adalah 67.000. Dan yang terakhir, oke, 17.000 dikali 9 ya adik-adik, berarti ini adalah 153.000. Oke, nah kita akan mencari tadi biaya yang paling murah ya. Biaya yang paling murah tapi untuk protein, lemak, dan karbohidratnya tercukupi. Nah, ini dia titik-titik ekstrim ini. Titik-titik ekstrim ini menandakan bahwa sebenarnya kebutuhan untuk protein, karbohidrat, dan lemaknya terpenuhi, akan tetapi mereka memiliki nilai minimum, maksudnya nilai yang biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa biaya yang paling sedikit yang bisa dikeluarkan adalah di B. Titik 1,6. Artinya tadi kan X itu kita misalkan jadi makanan A ya. Berarti adik-adik kesimpulannya adalah makanan A-nya akan dibeli sebanyak 1 kg dan makanan B-nya akan dibeli sebanyak 6 kg.
kilogram sesuai dengan titik ekstrim ini 16. Nah, maka kebutuhan akan protein, lemak, dan karbohidrat tercukupi dengan biaya yang paling murah. Nah, itu dia ya. Oke, semoga adik mengerti. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya, misal dua mesin produksi A dan B digunakan untuk memproduksi dua jenis barang P dan Q. Proses pembuatan kedua barang harus melalui kedua mesin yang dimulai dari mesin A kemudian ke mesin B dengan waktu proses yang berbeda. Satu barang P memerlukan 2,5 jam pada mesin A dan 1 jam pada mesin B, sedangkan untuk barang Q 1 jam pada mesin A dan 6,4 jam pada mesin B. Dalam 1 tahun mesin A hanya dapat digunakan 2000 jam dan mesin B 8000 jam. Satu barang P dapat memberi keuntungan 52.400 dan Q 73.000. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dalam 1 tahun adalah, oke, seperti biasa adik-adik ya. Biasanya kita akan bingung menentukan mana yang jadi X dan Y. Tinggal kita lihat apa yang ditanya. Keuntungan maksimum dari penjualan barang P dan barang Q. Berarti barang P menjadi X dan barang Q menjadi Y-nya. Oke. Saya akan tulis di sini untuk barang P. Ini kita buat dalam X dan Q kita buat dalam Y. Oke, berikutnya katanya untuk barang P dan Q ini itu menggunakan dua mesin produksi ya. Jadi ada mesin A dan ada mesin B. Nah, untuk yang barang P katanya dia di sini memerlukan waktu 2,5 jam pada mesin A, kita tulis 2,5, dan 1 jam pada mesin B. Sedangkan untuk barang yang Q, dia 1 jam pada mesin A dan 6,4 jam dalam mesin B. Dimana katanya dalam 1 tahun mesin A hanya dapat digunakan 2000 jam. Oke, dan mesin B 8000 jam. Seperti biasa kita akan buat modul matematikanya ya adik-adik. Nah, untuk mesin A ya, dia berarti 2,5X. Oke, kan karena barang P sebagai X ditambah 1Y atau ditambah Y. Nah, katanya kan tadi di sini mesin A itu hanya dapat digunakan 2000 jam. Jadi paling banyak itu 2000 jam. Jadi kita buat tandanya sini lebih kecil sama dengan 2000, nggak boleh lebih dari 2000 ya. Nah, kalau untuk mesin B berarti X ditambah 6,4Y sama ya, lebih kecil sama dengan 8000. Berikutnya katanya kita akan mencari keuntungan maksimum, berarti nilai maksimum dari apa? Dari fungsi, ada fungsi berarti ya. Nah, fungsinya yang mana ini nih? Satu barang P dapat memberi keuntungan 52.400 dan Q 73.000. Berarti kita akan cari nilai maksimum dari fungsi fxy 52.400x ditambah 73.000y. Oke, nah itu dia ya adik-adik. Ini untuk pertidaksamaannya. Kita buat dulu dalam bentuk tabel ya untuk mencari titik-titiknya. Nanti kita akan buat garis. Oke, kita masukkan untuk nilai X dan Y. Jika X-nya 0 ya, kita masukkan ke si persamaan ini. Berarti Y-nya adalah 2000. Jika Y-nya 0, kita masukkan ke sini, maka 2,5X sama dengan 2000 atau X sama dengan 800 ya adik-adik. Oke, berikutnya sini juga seperti itu. Kita buat titik X-nya 0, maka nilainya adalah 1250 ya. Ini 8000 dibagi 64 aja langsung. Jika Y-nya kita masukkan 0, berarti X-nya adalah 8000. Oke, nah nanti kita akan buat ke dalam diagram kartesius. Kita akan buat titik-titiknya dulu. Untuk yang pertama nilai X-nya 0, Y-nya 2000. Berarti di sini ya adik-adik, ini saya sudah buat skalanya per 1000. Berikutnya untuk X-nya 800, Y-nya 0. Jadi 800 kira-kira di sini ya X-nya.
Oke. Berikutnya untuk yang kedua. Untuk yang kedua, X-nya 0, Y-nya 1250 ya. Nanti kira-kira Y-nya letaknya di sini. Oke, untuk yang X-nya 8000, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, kita hubungkan, kita buat garisnya. Ketidaksamaan yang pertama itu adalah garis yang warna hijau ya, saya sudah buat seperti ini. Oke, di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan 2000. Berarti kita yang jadi daerah penyelesaian itu adalah yang sebelah kiri garis. Nah, seperti biasa kita akan arsir daerah yang bukan penyelesaiannya ya. Berarti yang sebelah kanan kita arsir. Seperti ini. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, tandanya sama, berarti kita akan arsir sebelah kanan juga. Oke, ini dia. Maka adik-adik lihat manakah daerah yang tidak ada kena arsiran ya. Daerah yang tidak kena arsiran itu yang sebelah sini saya akan gambar ya. Saya akan warnai ini. Nah, ini dia adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Berarti titik-titik ekstraknya itu di sini. Di sini, di sini dan di sini ya. Dan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, nah dari lihat ya, untuk titik A itu kan titik 00 ya. Berarti ini hasilnya sudah pasti 0 ya. Kalau masukkan X-nya dan Y-nya 0, berarti ini sudah pasti hasilnya 0. Untuk titik B itu nilai X-nya ya. Ini tuh tadi tepat di 800 ya adik-adik. Ini. Berarti 800, Y-nya itu nilainya 0. Oke, untuk titik C itu adalah perpotongan antara garis pertama dan garis yang kedua. Nah, ya, kita bisa eliminasi seperti yang tadi. Berarti 2,5x ditambah Y sama dengan 2000. Dan X ditambah 6,4Y sama dengan 8000. Kita akan eliminasi X. Atas kali 1 bawah kali 2,5. Maka menjadi 2,5x ditambah Y sama dengan 2000. Lalu ini 2,5x ditambah 6,4 dikali 2,5 itu 16Y sama dengan 8000 kali 2,5 itu 20.000. Oke, ini kita kurang. Maka Y dikurang 16Y jadi negatif 15Y sama dengan 2000 dikurang 20.000 berarti negatif 18.000. Maka Y sama dengan, tinggal kita bagikan aja ya adik-adik, 18.000 dibagi 15 itu hasilnya adalah 1.200. Oke, nah jadi kalau misalkan kita substitusikan, ini udah dapat Y-nya ya, kita tinggal substitusikan 2,5x ditambah, kita gunakan persamaan yang pertama, ditambah Y-nya 1.200 sama dengan 2.000, atau 2,5x sama dengan 2000 dikurang 1200 itu 800 ya adik-adik. Maka X sama dengan, kita bagikan saja 800 dengan 2,5, nanti hasilnya adalah 320. Maka untuk titik C itu nilai X nya 320 dan nilai Y nya adalah 1200. Oke, untuk yang titik ekstrem yang D itu letaknya di X nya 0, Y nya 1250 ya. Itu kan titik dari yang ini ya adik-adik. Nah, itu dia. Oke, mari kita cari, kita masukkan nilai X nya untuk mencari manakah yang menjadi keuntungan maksimum dalam 1 tahun. Jika kita masukkan X nya di sini 800 ya, berarti 52.400 dikali 800 hasilnya adalah 41.920.000. Y nya 0 ya, berarti udah kita abaikan saja. Untuk yang titik C, nilai X nya 320, berarti 52.400 dikali 320 ditambah 73.000, kita masukkan Y nya 1.200. Nanti kalau adik-adik hitung, totalnya menjadi 104.368.000. Untuk yang D, kita masukkan X nya 0, Y nya 1.250 ke fungsi ini, nanti hasilnya adalah 91.250.000. Nah, adik-adik kita lihat manakah yang menjadi nilai maksimum.
Ini ya, yang titik C. Ini yang paling besar. Berarti dia harus menjual 320 barang P dan 1200 barang Q. Sehingga dia akan menerima keuntungan yang maksimum. Itu dia ya. Oke, berikutnya soal yang terakhir. Berasal dari UM/UGM 2017, kode 723, nilai minimum jet 6X tambah 3Y di daerah yang diarsir adalah, ini daerah yang diarsir, ya ada 3 garis. Nah, kita akan cari nanti nilai minimumnya itu berapa dan di titik yang mana pastinya ya. Oke, nah adik-adik, sekarang adik-adik lihat ya, perhatikan. Untuk yang garis yang di sini, ini saya akan sebut garis yang pertama. Lalu garis ini akan saya sebut garis yang kedua yang ke bawah. Terus garis yang ini akan saya sebut sebagai garis yang ketiga. Oke, untuk garis yang pertama ini ya, kita lihat bahwa nilai X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 1. Oke, maka persamaan garisnya ya, ingat yang berada di sumbu X menjadi Y, yang berada di sumbu Y menjadi X. Karena nilai Y di sini 1, berarti ini jadi X-nya itu 1. Oke, karena nilai X-nya di sini min 2, maka ini menjadi milik Y. Berarti dikurang 2Y. Oke, nah kita lihat daerah yang diarsir itu sebelah kanan, berarti ini sudah pasti lebih besar sama dengan ya. Tinggal kita kalikan konstanta dari X-nya 1 dikali min 2, berarti negatif 2. Nah gitu ya, untuk mencari persamaan garis. Yang kedua, garis yang kedua kita lihat ini dia. Nilai pada X dan Y-nya adalah sama 2, berarti langsung saja 2X ditambah 2Y. Lihat yang diarsir, untuk garis ini berada di sebelah kanan, berarti lebih besar sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Untuk garis yang ketiga, oke ini dia, kita lihat nilai pada X-nya 1, nilai pada sumbu Y-nya negatif 2. Berarti nanti menjadi negatif 2X ditambah, tambah Y ya. Tambah Y. Kita lihat ya daerah yang diarsir itu yang sebelah kiri garisnya, berarti ini lebih kecil sama dengan. Ketika kita kalikan min 2 dikali 1 adalah negatif 2. Nah, itu untuk garis-garisnya. Sekarang kita akan cari titik potongnya di sini. Untuk mencari nilai minimumnya ya adik-adik. Nah, akan tetapi saya di sini akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan garis lidik. Nah, sebenarnya untuk soal pada UGM 2017 ini itu sebenarnya adik-adik harus gunakan eliminasi substitusi ya untuk mencari titik-titik ekstrimnya ini ya, yang berada pada titik-titik potong dari kedua garis gitu kan. Jadi di sini garis 1 dan garis 2 kita cari titik potongnya berapa. Garis 3 dan garis 1 juga kita cari ini titik potongnya berapa, dan garis 2 dan garis 3 juga kita harus cari ini titik potongnya berapa. Cuma agak lama ya. Nah, saya di sini akan gunakan garis lidik. Nah, tetapi untuk UGM sepertinya tidak diperkenankan untuk membawa penggaris, jadi adik-adik tetap harus menggunakan cara di mana kita harus mencari titik potong. Oke, nah saya akan ajarkan bagaimana cara mencari jawabannya dengan menggunakan garis lidik. Dalam mengerjakan soal menggunakan garis lidik ini adik-adik, kita harus sudah buat diagram garisnya itu sesuai dengan skala ya, nggak boleh dengan salah. Jadi skalanya itu harus tepat gitu. Nah, untuk menggunakan garis lidik. Nah, garis lidiknya kita akan buat berdasarkan fungsi yang ditanyakan. Di sini ada 6X tambah 3Y ya. 6X tambah 3Y kita buat sama dengan, tinggal kita kalikan aja. 6 kali 3 itu 18. Di sini saya sudah buat ya diagram yang baru. Saya akan menggunakan di sini dengan garis lidik itu. Oke, saya tambahkan skalanya. Nah, ini kita buat nilai X dan Y-nya. Jika X-nya 0, berarti masukkan X-nya 0 di sini, maka Y-nya nanti 6 ya. Jika Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 3. Oke, itu ya. Saya harap adik-adik di sini jangan ada yang bingung ya, ini dapat dari mana sih 6 dan 3-nya. Ayo belajar lagi ya tentang persamaan garis. Oke, mari kita buat garisnya. Kalau misalkan di sini X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini ya adik-adik. Lalu X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini.
Nah, ini akan kita buat garisnya. Oke, saya akan hubungkan nih, saya akan buat garis seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan garis selidik tersebut. Nah, berikutnya garis selidik ini akan kita geser perlahan-lahan. Oke, jadi kalau misalkan ada yang menggunakan penggaris, itu penggarisnya nggak boleh goyang, geser sana, geser sini gitu ya. Nah, kita akan geser titik yang karena ini garis selidiknya berasal dari atas ya, jadi kalau kita geser ke bawah, titik yang paling akhir, titik ekstrim paling akhir didapat dari garis itulah titik minimumnya. Oke, kalau digeser seperti ini, nah ini ya titik yang terakhir ya, kan garis potongnya, titik ekstrimnya tuh yang ini ya. Maka inilah yang menjadi titik minimum. Kayak di sini dia, yang saya tandai merah seperti ini. Nah, itu jadi titik minimumnya. Nah, kalau ditanya, Kak, jadi nilai maksimumnya yang mana titik maksimumnya? Kita geser ke atas yang paling akhir didapat ya. Ya, ini dia yang terakhir ini yang jadi nilai maksimumnya. Jadi seperti itu ya, kalau menggunakan garis selidik kita akan perlahan-lahan geser penggarisnya. Atau sebenarnya ini garisnya yang kita geser ya adik-adik, dan pastikan ini tidak berubah ya, karena saya menggunakan penggaris di sini yang tidak akan berubah sudutnya, jadi ini nggak akan berubah sih kalau digeser gimana pun juga. Tapi kalau adik-adik menggunakan yang manual, pastikan ya harus benar-benar. Maka titiknya di sini. Nah, berarti di sini ya titik minimumnya. Ini adalah perpotongan dari garis pertama dan garis yang kedua ya. Nih, mari kita eliminasi. X dikurang 2Y sama dengan negatif 2, dan 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Ini tinggal kita tambahkan aja ya untuk eliminasi Y-nya. X tambah 2X 3X, min 2 tambah 4 itu adalah 2. Maka nilai X-nya adalah 2/3. Oke, untuk nilai Y-nya tinggal kita substitusikan. Adik-adik kalau udah substitusikan nanti akan dapat nilai Y-nya sama dengan 4/3 ya. Saya langsung saja. Nah, lalu kita masukkan nilai X dan Y ini ke fungsinya, yaitu fungsi 6X tambah 3Y. Tinggal kita masukkan untuk mencari nilai minimumnya. Berarti 6 dikali 2/3 ditambah 3 dikali 4/3. Ini berarti 4 ditambah 4, atas hasilnya adalah 8. Maka inilah dia nilai minimumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, itu dia adik-adik untuk pembahasan materi dari program linear ini ya. Kita sudah bahas menggunakan titik ekstrim dan juga menggunakan garis selidik ya. Nah, hasilnya sama aja. Kalau adik-adik mau cari ini dengan cara yang titik ekstrim ya, kita cari berdasarkan titik potongnya dari garis ini, maka nanti kita akan dapatkan hasil yang sama, oke, untuk nilai minimumnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, supaya kita bisa tetap belajar dan membahas materi yang berikutnya. Oke, terima kasih.